Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwo, gimana keadaannya? Mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Izin mungkin Pak, saya untuk PI yang keempat ini saya akan mencatat nanti pendampingan yang akan saya lakukan di PI 4 ini, di mana mungkin saya pertama akan menanyakan terlebih dahulu nih Pak, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yang merupakan sebuah pencapaian Bapak yang berbeda dari sebelum Bapak mengikuti kegiatan CGP ini. Ya, selama 1 bulan terakhir ya Pak ya, berarti ya. Alhamdulillah Pak, selama 1 bulan terakhir saya mencoba mempelajari tentang modul dari mulai modul 2.1, 2.2, 2.3 dan sekarang ke 3.1, di mana untuk yang 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah tentang pembelajaran sosial emosional dan sebagainya. Alhamdulillah saya menemukan banyak ilmu baru nih Pak. Khususnya saya lebih tertarik di pembelajaran sosial dan emosional yang memang sebelumnya saya belum pernah, belum pernah ya, artinya secara tidak sadar saya sebenarnya pernah melakukan itu, tapi tidak terstruktur atau tidak terkondisikan, yang mana hanya ya mungkin garis besarnya itu, oh ternyata ini bisa diterapkan loh di setiap pembelajaran, bukan hanya di teori, di praktek juga ada. Dan ketika melaksanakan pembelajaran yang sudah mengandung sosial emosional itu, alhamdulillah terasa ringan juga dalam hal mengajar, tidak berat seperti itu. Karena yaitu tadi saya menangani siswa di dalam pembelajaran sosial emosional itu lebih mengena semuanya, seperti itu Pak, barangkali. Lebih terarah ya. Lebih terarah, betul. Ya, luar biasa ya Pak. Mungkin proses dan progres yang kita dapat selama Bapak mengikuti CGP ini, diharapkan tujuan akhirnya bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mungkin bagian yang Bapak sampaikan tadi itu adalah step-stepnya untuk menuju ke sana ya Pak. Izin mungkin Pak Sarwo, tema pendampingan kita kali ini yang tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, di mana fokus pendampingan saya adalah yang pertama saya akan melakukan observasi kelas Pak, untuk melihat tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Nah mungkin nanti ada beberapa isian yang harus Bapak isi juga terkait dengan kegiatan ini Pak. Izin mungkin menyampaikan Bapak bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi di tujuan awal, saya ingin menanyakan, mungkin mengkonfirmasi tentang RPP apa yang akan Bapak sampaikan dan aspek perkembangan yang hendak diobservasi Pak. Ya, untuk yang nanti akan saya lakukan di dalam proses pembelajaran sosial dan emosional, mungkin ada beberapa yang saya integrasikan nih Pak. Yang pertama adalah tentang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu saya akan masukkan semua ke dalam kegiatan atau pelaksanaan di RPP saya nanti. Dengan tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu melakukan brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas permasalahan desain dan menerapkan ide tersebut dalam pembuatan game interaktif menggunakan Adobe Animate dengan tingkat keberhasilan minimalnya 80% Pak. Oke, ya terima kasih Pak Sarwo. Mungkin untuk sasaran yang akan dilakukan observasi ini Pak, di kelas mana Pak untuk ini? Kebetulan saya ada jam di kelas 12 DKP 1 Pak untuk saat 12 ini. DKP 1. DKP 1 di jam 10, nanti jam ada 10 2 ya? jam ke depan. Oke,
izin mungkin nanti saya mencatat tentang Siap. beberapa poin yang saya harus observasi selama pembelajaran Bapak nanti di kelas. Siap, mangga. Mungkin itu para observasinya Pak. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ini dengan lancar. Amin. Makasih banyak, Pak. Nanti kita ke Oke, kelas saja. selanjutnya Pak. kita ke observasi pembelajaran. Siap. Mangga, Pak. Nanti ke ruang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu kita ketemu ya di hari Senin tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 Oktober 2024. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke, coba kita cek satu-satu deh ya. Tapi sebelum Bapak cek, alangkah baiknya semua di tempat duduknya dalam keadaan bersih. Silakan cek dulu. Yang masih ada sampah atau sesuatu yang tidak mengenakan, tolong ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, dibuang ya. Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak Dinda? Teti? Nggak ada ya? Ada tuh. Ayah. Aqua kosong? Oh masih ada isinya. Oh kirain ada, kirain udah habis. Oke, berarti nggak ada sampah ya. Mudah-mudahan di tempat kita selama kegiatan belajar mengajar itu selalu dalam keadaan bersih sehingga kita pun akan selalu sehat ya, terhindar dari yang namanya penyakit. Kita cek kehadiran dulu. Oke, Adinda hadir ya. Airoliani, Aldianto, Amanda, Aulia, bagus. Tia 34 yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum belajar dimulai atau Bapak menyampaikan materi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas bagus ya. Silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Apa tujuan pembelajarannya? Ini masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Materi tentang Adobe Animate. Kemarin kita belajar tentang membedakan antara teknik animasi frame by frame dengan twinning ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama atau tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas permasalahan desain dan menerapkan ide tersebut dalam pembuatan game interaktif menggunakan Adobe Animate dengan tingkat keberhasilan minimalnya 80%. Sebelum memulai tujuan pembelajaran tadi, Bapak ingin mencari mengetahui pemahaman tingkat pemahaman kalian itu sampai mana nih tentang yang tadi Bapak sebutkan. Oke, silakan siapkan HP-nya ya. Bapak akan kirimkan link quizzes ya. Sebentar, kita pretest dulu. Dari hasil pretest nanti Bapak akan membentuk sebuah kelompok ya.
ketik saja alamatnya joinmyquiz.com di web browser, di URL-nya ya, awas jangan di pencariannya. joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Silakan. Yang sudah boleh masuk. Sudah ada yang masuk Ramadan? Ya. Nopayantis juga sudah masuk. Ayo cepet. Udah semua? Udah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halimah masih di posisi teratas ya, yang kemudian disusul oleh Siti Aisyah, kemudian Reza, Amanda, dan Aldianto. Halimah satu soal lagi yang belum terjawab. Aldi sudah? Oh sudah, ada macet ya berarti. Oke, kita akhiri ya. Ternyata ada yang sudah selesai, tapi di sini belum terekam. Kita akhiri saja. Siapakah peringkat pertama yang sesungguhnya? Kita akhiri. Peringkat pertamanya Vicky Ahmad. Tadi sedikit error ya. Amanda, Reza, Permana, dan Vicky Ahmad. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kemudian ini ada persentase yang tadi sudah dijawab. Menjawab benar sekitar 78%. Wah, luar biasa nih. Berarti sebagian besar sudah mengetahui tentang materi ini ya. Memahami tentang materi tentang brainstorming yang nanti akan kita bahas. Ntar, Papa bagi kelompok dulu. Sarmila, Silvani, Jaka, Aldi, kelompok 1 ya. Silakan memisahkan diri dulu di sebelah sini. Silakan, ayo cepat bro. Sarmila, Silvani, Jaka, Aldi, bentuk kelompoknya silakan ngumpul dulu. Ini siapa nih? Vicky, Bro. Vicky ya, satu lagi Vicky. Vicky Ahmad. Oke, ngumpul dulu ya. Kelompok 2. Nejaya, Kusdeti, Reza, Nurul, Purel. Di sebelahnya, awas jangan gabung. Di kelompok 2 di sini ya. Jangan gabung. Kelompok 2 di sini. Kemudian, ayo sini agak majuan biar nggak ngumpul. Kemudian kelompok 3, Bagus, ngumpul di sebelah sana. Bagus, Sulis, Elsa, Nur Laila, Aulia, dan Widianti. Ya, awas jangan nyampur.
Di sebelah sana. Sebelah sini masuk lagi. Oke, biar keisi semua. Kemudian semua totalnya ada 7 kelompok ya. Kelompok 4 sekarang. Kelompok 4 masih di mana ya? Sebelah sini deh. Kelompok 4 sebelah sini ya. Kelompok 4 Rohetin, Kaila. Oke. Nah, dah. 1. Ini ngumpul semua. Geseran. Nah, ini 2 kelompok kan yang ini? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Setiap kelompok jumlahnya tidak sama ya. Tidak sama berdasarkan hasil tadi yang sudah dijawab. Kolaborasi nantinya. Setiap kelompok kita wajib namanya berkolaborasi. Sebelum apa tugas yang mau disampaikan, Bapak ingin menjelaskan dulu apa itu brainstorming ya. Oke. Brainstorming, mungkin bahasa brainstorming ada yang belum familiar, ada yang masih baru dengar ya. Brainstorming itu seperti apa sih? Sebentar. Apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Kita sebagai manusia tentu harus... Sebentar. Apa itu brainstorming? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Kita sebagai manusia tentu harus punya ide dan gagasan agar bisa diwujudkan. Hasil dari gagasan ini akan menghasilkan solusi dan nilai manfaat bagi banyak orang di luar sana. Tapi, tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan ide yang bagus dan relevan. Kali ini kita akan bahas secara lengkap apa itu brainstorming dan bagaimana teknik brainstorming itu bisa diterapkan. Melakukan brainstorming membantu kita menemukan inspirasi-inspirasi segar di tengah kebuntuan. Mengapa demikian? Ini sebab dalam brainstorming kita memikirkan jalan keluarnya secara bersama-sama, bukan sendiri. Walau istilah ini bukanlah istilah baru, tetapi konkretnya masih banyak saja yang kurang paham sebenarnya seperti apa brainstorming itu dan bagaimana metode menjalankannya dengan efektif. Materi tentang brainstorming ini bersumber dari platform Kita Lulus. Apa itu brainstorming? Brainstorming yakni metode mengumpulkan gagasan atau inspirasi untuk mencari solusi bersama dari suatu permasalahan yang dihadapi. Istilah ini dipopulerkan pada tahun 1941 oleh Alex Osborne, seorang advertising eksekutif, sebagai format metode baru dalam mengoptimalkan inspirasi. Seperti namanya, brainstorming punya tujuan menstimulasi otak kita untuk berdaya upaya secara logis, spontan, dan kreatif. Sebagai pionir, Osborne sangat percaya bahwa pada dasarnya seluruh orang mempunyai potensi untuk menjadi kreatif. Oleh sebab itu, Osborne merancang 4 tata tertib brainstorming untuk meningkatkan kreativitas, antara lain. Pertama, tak ada kritik terhadap setiap inspirasi yang diperkenalkan. Kedua, semakin banyak inspirasi yang diperkenalkan maka akan kian baik. Ketiga, setiap peserta brainstorming semestinya mencoba membangun inspirasi satu sama lainnya. 4. Cobalah gali pikiran dan munculkan inspirasi-inspirasi liar. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan. Ada iklannya, sebentar. Pertama, anak terus-menerus Manfaat brainstorming. Dengan menjalankan brainstorming, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi segar dan permasalahan jadi tidak terasa berat. Kecuali, ada sebagian manfaat lainnya dari menjalankan brainstorming, antara lain, memperjelas atau mewujudkan inspirasi-inspirasi yang masih imajiner.
membuat inspirasi besar dan susah dicapai menjadi lebih simpel dan melatih kita berdaya upaya kritis. Pada praktiknya, brainstorming melibatkan banyak orang yang mempunyai inspirasi dan pemikiran yang berbeda-beda. Karenanya tidak jarang ada hambatan atau pengerjaannya berjalan tidak efektif. Jika kamu tidak mau mengalami hal ini, coba ikuti sebagian langkah berikut ini. Nomor 1, tentukan tujuan dari awal dahulu. Sistem menjalankan brainstorming yang efektif yakni dikala tahu apa yang menjadi tujuan utama brainstorming. Oleh sebab itu, tujuan semestinya ditentukan lebih dahulu sebelum brainstorming berlangsung. Dengan demikian ini, arah akan lebih cerah dan topik-topik yang diperkenalkan juga pantas. Dengan memutuskan tujuan, kamu juga tidak buang-buang waktu berprofesi. Nomor 2, coba ajukan pertanyaan. Sistem brainstorming yang paling dilakukan yakni dengan mengajukan pertanyaan guna mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya berkaitan topik yang akan dibahas. Ada sebagian pertanyaan dasar yang bisa kamu ajukan, seperti, apa penyebab permasalahan? Kapan permasalahan terjadi? Di mana permasalahan terjadi? Siapa yang terlibat? Kenapa bisa terjadi? Dan bagaimana permasalahan terjadi? Selanjutnya, kamu bisa mengoptimalkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan memberi nasihat kamu pada inspirasi. Nomor 3, persiapkan tim. Saat kamu telah memutuskan tujuan dari brainstorming, kamu bisa memutuskan regu sesuai keperluan. Jika permasalahan mengenai penjualan, maka kamu bisa melibatkan regu marketing dan sales. Meski mengajak divisi lain bukan sesuatu yang dilarang, tetapi jika terlalu banyak orang, maka ada kemungkinan progres brainstorming berjalan tidak efektif. Anggota brainstorming setidaknya 5 hingga 8 orang saja. Nomor 4, berikan batas waktu. Supaya sesi brainstorming bisa berjalan lancar, kamu juga perlu memberikan batasan waktu. Sebaiknya progres brainstorming yakni sekitar 20-30 menit saja. Hal ini sebab pada bentang waktu tertentu, orang bisa lebih konsentrasi untuk mengobrol dan bertukar gagasan. Nomor 5, pilih seseorang untuk memimpin. Supaya sesi brainstorming berjalan efektif, kamu juga perlu menunjuk pemimpin. Pastikan pemimpin ini paham dengan tujuan, situasi, dan juga memang kapabel memimpin sesi pembicaraan dengan baik. Ia juga semestinya kapabel mensupport para peserta untuk berpartisipasi aktif menyajikan gagasannya. Nomor 6, kasih peluang seluruh peserta berdiskusi. Supaya kamu mendapatkan banyak inspirasi untuk menjawab permasalahan, berikanlah kesempatan pada setiap peserta untuk mengobrol. Siapa tahu mereka yang sebenarnya sedang diam tapi mempunyai inspirasi brilian. Nomor 7, catat seluruh ide. Jangan sampai kamu tidak mencatat seluruh inspirasi yang dipaparkan selama progres brainstorming. Karenanya dari itu, pastikan ada seseorang yang mencatatnya dalam proses meeting. Nomor 8, hindari kritik. Selama sesi brainstorming berlangsung, cobalah untuk menghindari mengeluarkan kritik satu sama lainnya yang tidak penting dan membuang waktu. Hal ini supaya seluruh peserta berani untuk mengeluarkan semua idenya. Nomor 9, manfaatkan visualisasi untuk pembicaraan sistem. Coba manfaatkan visualisasi untuk mensupport inspirasi-inspirasi baik itu menggunakan gambar atau simbol-simbol yang menarik. Bisa akan membantu peserta lainnya untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan. Atau bisa dengan bantuan presentasi. Cara brainstorming yang bisa kamu praktekkan. Mengetahui apa itu brainstorming, teknik, dan langkah-langkah menggunakannya, ada sebagian kiat brainstorming yang bisa kamu dan tim lakukan supaya kegiatan kalian mengeluarkan hasil sesuai harapan, diantaranya.
Lakukan di daerah yang nyaman dan minim gangguan, seperti ruang meeting atau restoran yang sepi. Usahakan progres brainstorming tidak mengganggu orang lain berkesibukan. Buat suasana sesantai mungkin, tetapi tetap konsentrasi. Pilih seorang pemimpin tim dan seorang notulen sebelum brainstorming dimulai. Nah, bagaimana kini tahukan secara mendalam tentang brainstorming? Kedepannya, semoga kau bisa menggunakannya dengan baik dan segera temukan inspirasi yang luar awam. Oke, demikian video tentang apa itu brainstorming. Ada yang mau memberikan tanggapan barangkali mengenai video yang tadi sudah ditayangkan? Gimana? Brainstorming itu apa tadi? Satu orang? Siapa? Satu orang? Sapik? Siapa? Ya, Sapik coba. Brainstorming adalah untuk menentukan ide dan mengumpulkan satu ide dan inspirasi untuk menyelesaikan suatu masalah bersama-sama. Oke, siap. Betul? Betul ya. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Siapa? Ya, silakan. Brainstorming itu adalah suatu solusi Pak untuk Permasalahan? Apapun itu ya. Oke. Ya, baik. Di sana juga yang namanya brainstorming itu kan berarti harus berkelompok ya. Tidak bisa satu karena nanti akan bertukar ide untuk menemukan solusi-solusi terbaik. Di setiap kelompok tadi disebutkan kita harus menunjuk satu orang untuk menjadi apa? Leader, ketua ya, ketua tim untuk brainstorming. Kemudian juga ada satu selain ketua nanti ada yang ditunjuk menjadi notulen. Notulen itu untuk mencatat apa ide-ide yang sudah disampaikan. Ya. Kira-kira dari setiap ide yang disampaikan tadi, kira-kira ada ide yang nanti dikritik nggak? Nggak ada ya, tanpa ada kritikan. Tapi bisa menambahkan atau bisa mengurangi atau mencari solusi yang lain. Sehingga semuanya akan punya perannya masing-masing. Jadilah brainstormingnya. Oke, apa hubungannya dengan materi ini? Materi ini berkaitan dengan tadi yang Bapak sudah sampaikan dengan tujuan pembelajarannya adalah berkaitan dengan pembuatan game interaktif di Animate. Ya, silakan buatkan sebuah game interaktif, misal petualangan si kancil, petualangan si kelinci dan sebagainya. Tidak hanya satu ya, maksudnya tidak berpatokan kita bikin petualangan si kancil saja, tidak. Tapi silakan brainstorming di kelompoknya masing-masing, kira-kira yang mau dipakai yang mana. Oke. Bapak mau bagi untuk notulennya, silakan masing-masing kelompok Bapak bagi 3 lembar deh. 3 lembar, satu sini. Ya, tolong. Tiga lembar. Yang ini 3 lembar di belakang cukup nggak nih? Cukup nih. 3 lembar, 2 kelompok. 1 lagi. Tiga lembar yang belakang kelompok 7. Oke. Ini tempatnya sempit karena memang kita berada di lab komputer ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kita punya tempat yang sedikit, tapi kita coba optimalkan tempat yang ada. Apa yang kita bahas di dalam brainstorming kita, susunannya apa? Tadi Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah definisikan konsep utama dulu ya. Apa yang akan kita buat di dalam pembuatan game interaktif dengan menggunakan Adobe Animate. Konsep utamanya apa?
judul gamenya adalah petualangan si kancil. Tulis dulu poin utamanya, judul game. Silakan ditulis di situ. Judul game apa? Ya, nanti rebukan, brainstorming kira-kira yang mau dibikin apa. Lanjut. Judul gamenya udah? Jawabannya nanti dulu setelah didiskusikan ya. Ini poin-poinnya dulu nih. Yang kedua, setelah judul game, jenis gamenya. Tentukan jenis gamenya apa nih? Jenis gamenya apa? Kalau petualangan itu berarti jenis game apa? Game petualangan interaktif. Itu contoh ya, contoh. Silakan, barangkali punya ide yang lain, silakan, tergantung di kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok berhak nanti bisa menentukan segala ide yang ditampung untuk menuangkan ide terakhirnya yang dipakai yang mana. Judul game, kemudian jenis gamenya apa, kemudian alur ceritanya. 3 ya, judul, jenis game, alur ceritanya, dah, target pemainnya. Game kita buat untuk umur berapa nih kira-kira? Nah, tentukan nanti, silakan ya, tentukan di kelompoknya masing-masing. Apakah umur 40 tahun ke atas? Ya, misal itu mah. Apakah game ini cocok untuk yang usia remaja atau anak kecil? Silakan tentukan, ya. Setelah itu, identifikasi elemen utama dari game yang akan dibuat. Udah ya. Tadi yang pertama tentang konsep utama, definisinya kan konsep utama ada 3. Judul game, jenis game, ada 4 ya. Alur cerita, target pemain, itu konsep utamanya. Yang kedua, identifikasi elemen utamanya. Ya, identifikasi elemen utamanya apa saja? Yang pertama, dari identifikasi elemen utama itu ada karakter utamanya siapa? Jawabannya lagi-lagi tentukan sesuai kelompoknya masing-masing. Karakter utamanya contoh, Pak saya mau kelinci, silakan tulis jawabannya. Si kancil, kalau misalkan pilihnya kancil. Nah si kancil itu karakter utama sebagai hewan yang apa nih? Antagonis atau protagonis? Pilih. Ya, itu karakter utamanya. Apakah yang baik, apakah yang jahat? Oke, tentukan. Kemudian karakter pendukung ada nggak? Selain kancilnya, silakan. Kalau ada sebutkan. Apakah harimau? Apakah kura-kura? Silakan tentukan ya. Oke. Latar tempat atau backgroundnya apa? Hutan. Kemudian ada pohon ya, barangkali ada ranting, silakan tulis semua di situ sebagai latar tempatnya. Barangkali pegunungan, tulis saja pegunungan. Ada rumput, tulis saja rumput. Gitu. Kemudian di sana ada rintangan enggak? Rintangannya tulis apa saja. Apakah ada 1, ada 2, rintangannya tulis ya. Tentukan di kelompoknya. Ah Pak, saya mau rintangannya itu batu-batuan. Contoh ya. Selain batu-batuan apalagi nih? Oke? Jelas ya. Lanjut. Setelah itu makanan ya. Makanan si kancil atau yang dicari oleh si kancil itu apa? Ini tergantung dari yang mau dipilih karakternya apa. Kalau misalkan kancil itu lebih suka makanan apa nih? Tulis saja makanannya.
Apakah pisang? Pak, kayaknya pisang mah untuk itu deh, binatang itu, kan gitu ya? Oke, langki. Tentukan. Oke, kemudian tujuan gamenya apa nih? Tujuan gamenya apa? Ada rintangan, ada makanan. Kira-kira tujuannya apa nih? Misal contoh ya, mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya dan menghindari rintangan. Ya ditulis nanti. Tujuan gamenya nanti ditulis di situ. Oke, cukup itu saja yang nanti jawabannya ditulis di kertas yang sudah Bapak sediakan. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Jelas ya? Silahkan jawabannya itu disesuaikan dengan hasil brainstorming kelompoknya masing-masing. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Piki, tadi ngacung. Oke, nanti Bapak coba cek keliling hasilnya seperti apa. Mohon dipercepat jawabannya. Silakan. Karena waktunya juga sebentar lagi ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Tentukan ketua kelompoknya siapa, notulennya siapa biar lebih efisien. Masing-masing punya brainstormingnya masing-masing, tukar ide. Gimana tadi ada pertanyaan? Ramadan tadi mau nanya mau Ini Pak, apa habis identifikasi itu apa lagi tuh Pak? Ntar Bapak kirimkan aja ya. Jenis game itu jenis game petualangan apa teka-teki atau apa? Ah gitu. Ini ya susunannya ya. Judul game, jenis game, alur cerita, target, karakter utamanya siapa, karakter pendukung, latar tempat, rintangan, teka-teki, tujuan game. Teka-teki itu makanan.
Harus berapa? Terserah kelompoknya mau berapa, mau 1, 2, terserah ya. Silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Jawabannya boleh singkat saja, tapi nanti bisa menjelaskan ya. Judul game misalkan petualangan si kancil, udah itu aja, nggak usah dijelaskan seperti apa. Ya jenis gamenya adalah jenis game apa. Waktunya. Baik, perhatikan. Dari apa yang tadi sudah kita dapatkan melalui brainstorming, Bapak minta salah satu perwakilan untuk menyampaikan hasilnya. Kelompok mana yang mau menyampaikan? Silakan. Bapak nanti kasihkan lagi. Sapik lagi ya. Sapik boleh. Dimana? Dari kelompok berapa ini Sapik? Dari kelompok 6. Kelompok 6. Di sini biar kelihatan. Silakan sampaikan hasil dari tadi. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menyampaikan struktur dari pembuatan definisi konsep utama dari game yang akan kita buat. Di sini tertera judul game. Sedangkan judul game yang kita muat adalah The Rabbit's Adventure atau petualangan si kelinci. Kemudian ada jenis game. Untuk jenis game dari kami itu terdiri dari mendapatkan koin dari makanan sebanyak-banyaknya, dan setiap makanan itu terdiri dari 5 poin. Jadi ketika si kelinci memakan makanan tersebut akan mendapatkan 5 poin sehingga sampai level 1. Nah, untuk mencapai target level 1 itu kita harus bisa mengumpulkan sebanyak 500 poin. Kemudian yang ketiga itu alur cerita. Untuk alur cerita, di sini kita harus berpetualang mengumpulkan 500 target poin pada target pertama, dibagi menjadi 3 level. Dan 3 target yang pasti setiap targetnya berbeda tantangannya. Mulai dari rintangannya seperti kayu, lubang, jurang, dan juga makanan beracun. Kemudian target pemain. Untuk target pemain, kita menentukan pemain dari usia anak-anak hingga usia remaja. Untuk anak-anak itu bisa kita tentukan dari umur 10 tahun, dan untuk remaja 17 hingga 20 tahun. Kemudian identifikasi elemen utama game, karakter utama. Karakter utama game dari kita adalah si kelinci. Kemudian ada karakter pendukung. Untuk karakter pendukung kita tidak mendapatkan, jadi hanya fokus pada karakter utama yaitu si kelinci. Dilanjut dengan latar tempat. Kita memilih tempat menyesuaikan dengan hewan kelinci tersebut, yang dimana mereka beradaptasi di hutan. Jadi kita memilih latar tempatnya yaitu adalah hutan. Kemudian untuk rintangan, seperti yang saya sebutkan di awal, rintangan kita menggunakan berbagai bahan rintangan seperti makanan beracun. Jika makanan tersebut dimakan, akan mengurangi 1 nyawa dari si kelinci. Kemudian ada pohon dan ranting yang berada di bawah. Kemudian ada lubang, dan juga yang terakhir adalah batu. Teka-teki atau makanan. Makanan kita menyediakan berbagai jenis makanan. Untuk makanan utamanya itu adalah wortel,
apel, dan juga sayuran. Kemudian tujuan game. Tujuan game kami mencapai target poin yang ditentukan, yang dimana level 1 kita harus bisa mencapai target 500 poin, level 2 1000 poin, dan level terakhir atau level 3 adalah 1500 poin. Untuk mencapai poin tersebut, kita harus mencari 5 poin dari setiap satu buah yang dimakan. Itu sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syafiq atas presentasi perwakilan dari kelompok 6 ya. Setelah Bapak baca nih, ini semuanya berbeda. Berbeda ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi tadi sudah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Dari segala ide yang tadi terkumpul, jadilah satu ide yang paling bagus dari yang bagus tadi. Oke. Alhamdulillah luar biasa nih sudah masuk. Tinggal nanti bagaimana setelah ini kita lakukan, ada proses lanjutannya, yaitu pembuatan aset ya. Aset-aset harus kita kumpulkan. Bisa nanti berbagi tugas dalam pembuatan aset. Contoh, backgroundnya yang bikin siapa, karakter utamanya yang buat siapa, ya kan, karakter pendukung yang buat siapa di masing-masing kelompok tadi. Barangkali di sini ada yang selain kelinci, ada yang bikinnya kucing, ada ya, ada kucing, ada siapa lagi nih, kancil masih ada, monkey ada ya, kemudian kucing lagi. Tapi nanti ceritanya bisa berbeda-beda, alur ceritanya nanti bisa berbeda-beda. Itulah brainstorming, bertukar ide, pendapat yang nanti kita satukan ide tersebut menjadi sebuah brainstorming yang lebih baik atau lebih bagus. Oke, kemudian ini waktunya sebentar lagi ya selesai. Bapak minta satu perwakilan saja deh untuk memberikan umpan balik atas materi yang tadi kita sudah pelajari. Silahkan. Kira-kira seperti apa nih Bapak? Nanti soalnya nanti akan Bapak buatkan saja deh. Oke, bagus. Bapak sudah kirimkan link kuisisnya, silakan kirim ke grup saja. Ini berupa link, berarti tinggal diklik saja ya, tanpa harus memasukkan sebuah kodenya. Silakan. Ini untuk post test setelah tadi kita pelajari materi kita hari ini. Ya, silakan langsung gabung saja, langsung klik saja. Ya.
Oke, cukup. Kita akhiri. Siapakah yang menjadi peringkat 1? Kita akhiri ya. Siti Aisyah, Vicky Sapi. Kok Sapek? Sapik tadi ya, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Nilai kelas 81%. Berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, untuk materi kita hari ini. Minimal tingkat keberhasilan minimalnya 80% dalam menjawab soal tentang tadi brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas permasalahan desain dan menerapkan ide tersebut dalam pembuatan game interaktif. Walaupun ini belum selesai ya, ada nanti yang selanjutnya, yaitu adalah pembuatan aset-aset yang tadi sudah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Ada kancil, nanti bikin aset namanya karakter kancil. Kancil itu ada yang nanti pergerakannya. Yang pertama idle. Idle itu diam, gambar diam, tidak bergerak. Kemudian gambar berjalan atau walk. Kemudian yang ketiga adalah gambar jam, animasi jam, melompat. Si kancil itu kadang jalan, ada juga yang melompat, kadang juga ada diam. Nanti seperti itu konsepnya. Nanti bagi-bagi tugas setiap kelompoknya, siapa nih yang bikin background. Lagi-lagi sesuai dengan kesepakatan dari kelompok masing-masing. Oke? Cukup ya, tapi ada satu lagi untuk memberikan umpan balik. Bapak kirimkan ke ketua kelas linknya. Satu lagi ya. Bagus. Mana bagus? Silakan buka dengan menggunakan Google Form. Bagus, silakan tolong kirimkan ke kelompok ke ini ya, grup kelas ya. Silakan diisi. Zahra sudah ngasih jawaban. Mana Zahra? Oke, Zahra boleh sampaikan secara lisan tadi jawabannya. Silakan. Perwakilan saja. Ya, boleh sambil berdiri. Jadi itu kan misalnya kita sekelompok ada isi 5 orang. Iya. Kita masing-masing punya ide. Ide itu kita ngomongin sama kelompok. Jadi disatuin juga, kita kan tanpa ngejudge tuh Pak. Ngejudge ide satu orang itu atau siapapun. Kita idenya disatuin dan nanti kan muncul ide baru yang lebih baik dari ide-ide kita tuh. Oke. Udah gitu aja Pak. Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat siapa? Zahra. Yang lainnya mana nih? Belum jawab? Enggak diminta untuk ini. Udah cukup satu saja. Hanya perwakilan dulu. Yang lainnya tetap jawab ya. Nanti Bapak hasil dari umpan baliknya nanti akan Bapak. Menit lagi waktunya sudah habis karena kita persiapan sholat duhur ya. Dan memang waktunya sudah habis untuk 2 jam ini. Sudah 3 orang yang sudah jawab. Oke, selesai. Yang belum menjawab soal barangkali bisa dilanjutkan setelah ini ya. Karena Bapak harus tutup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf untuk semuanya, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akan kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan tujuan pembelajaran yang mungkin agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah dilakukan observasi pembelajaran selama 2 jam pelajaran ya Pak. Ya. Nah, mungkin dalam kegiatan yang tadi sudah berlangsung, kita akan melakukan observasi pasca dari kegiatan observasi pembelajaran. Tujuannya adalah mungkin untuk melakukan percakapan umpan balik Pak. Nah mungkin menurut Pak Sarwo sendiri nih, apa yang sudah baik Pak yang apa tadi Bapak lakukan di pembelajaran tadi? Ya, baik Pak. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran, mempraktekkan ini ya, pembelajaran sosial dan emosional, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di salah satunya misalkan keterampilan berelasi. Saya membuka dengan menjelaskan pentingnya kerjasama Pak dalam brainstorming, dalam pembuatan project game tadi dengan berkelompok tadi ditekankan bahwa semua anggota kelompok itu perlu mendengarkan satu sama lain dan menghargai ide-ide yang muncul dari setiap anggota kelompoknya. Kemudian ada manajemen diri juga, saya memberikan instruksi singkat untuk mendorong siswa merefleksikan kemampuan mereka dalam menggunakan nanti di Adobe Animate. Apakah mereka sudah siap atau memerlukan lebih banyak waktu untuk bantuannya. Kemudian di dalam kegiatan inti, di samping tadi ada langkah-langkah pembelajaran, kesiapan belajar, minat, profil belajar dan sebagainya. Di proses juga saya menyisipkan kesadaran sosial. Dalam proses brainstorming, saya meminta siswa untuk saling mendengarkan, menghargai perbedaan pendapat dari semua anggota kelompok. Siswa juga didorong untuk melihat ide dari perspektif dari anggota yang lain, tidak memaksakan kehendak atau idenya sendiri. Kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Siswa diminta untuk membuat keputusan tentang arah proyek game mereka dengan mempertimbangkan dampak setiap pilihannya. Jadi setiap anggota kelompok punya pilihannya masing-masing dan saya baca ada hasilnya. Memang ada perbedaan dan mereka bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Saya coba mengambil salah satu kelompok untuk mempresentasikan atas apa yang sudah dibuatnya. Barangkali seperti itu Pak. Alhamdulillah sudah melaksanakan RPP-nya berdasarkan atau implementasi dari pembelajaran sosial emosional. Dari yang sudah Bapak tadi lakukan, kan Bapak melakukan perencanaan tadi ya sebelum melakukan proses pembelajaran. Apa nih yang menurut Bapak masih dirasa masih kurang atau tadi terlewat untuk tersampaikan sehingga bisa diperbaiki untuk pembelajaran ke depannya? Ya Pak, betul. Tadi ada yang terlewat Pak tadi dalam memulai pembelajaran. Mungkin karena grogi apa ya. Jadi ada yang terlewat. Contohnya tadi pembelajaran sebelum pembelajaran itu belum dimulai untuk berdoa. Tapi belum terlambat nih Pak tadi, belum terlambat, maka saya coba silakan berdoa dulu. Karena kebiasaan di sini itu berdoanya ya di jam pertama saja, jadi agak lupa seperti itu. Kemudian ada beberapa yang mungkin tempat Pak, masalah tempat kan kita di lab ya. Ketika di lab biasanya langsung ke praktek seperti itu. Ketika di lab kita tidak bisa menggunakan fasilitas komputer karena memang tadi di dalam proses pembelajarannya itu adalah proses pembelajaran secara kelompok. Jadi saya menggunakan ruang yang ada, ruang yang kosong di sela-sela meja ini dan tempatnya lumayan sempit. Tapi saya coba maksimalkan lah yang ada seperti itu Pak, kekurangan-kekurangannya. Oke. Sejauh mana mungkin Pak materi yang Bapak dapat di modul-modul sebelumnya lalu tadi coba dilakukan di proses observasi sehingga bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak? Iya. Sebelumnya memang saya tidak terlalu paham ya Pak ya tentang
KSE ini. Tetapi ketika saya mulai paham, saya coba menerapkan KSE ini dengan baik nih. Walaupun di tengah-tengah jalan itu ya belum secara maksimal untuk pelaksanaan implementasi dari PSE ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya insya Allah mudah-mudahan akan saya coba. Untuk pendampingan PI 5 ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Pak. Yang pertama adalah Bapak harus mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching Pak di PI 5 nanti. Lalu ditetapkan jadwalnya nanti seperti apa, didiskusikan dengan pengajar praktik dan juga fasilitator. Berarti coachingnya dalam bagaimana nanti melakukan pembelajaran gitu ya Pak ya? Bisa ke dalam hal tersebut, bisa juga untuk materi yang lain Pak di coaching kayak permasalahan yang terjadi di sekitar sekolah atau di dalam kelas dari si calon yang nanti akan di-coaching tersebut. Itu mungkin Bapak untuk pertemuan PI hari ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini secara pribadi memberikan manfaat kepada Pak Sarwo untuk bisa lebih baik lagi dan juga sama-sama belajar mungkin Pak ya. Saya juga tadi mendapatkan banyak insight yang bisa saya praktekkan nanti mungkin ketika mengajar dari yang telah Pak Sarwo tadi lakukan. Mudah-mudahan tujuan menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan adanya kegiatan PI 4 ini bisa secara optimal kita lakukan. Terima kasih Pak, mungkin sampai jumpa Sama-sama, di Pak. Terima Karya kasih. dan di PI selanjutnya. Siap. Terima kasih banyak Bapak udah Sama-sama, berkunjung ke sini. Pak. Terima kasih juga atas bimbingannya Pak. Mudah-mudahan nanti insya Allah bermanfaat.